Dalam hadis Arba'in Nawawiyah, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah akan menjaga. Ini kalau dalam penjelasan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dijelaskan bahwa ketika kita sedang sholat, Bapak sekalian, hari ini kita ngaji ke masjid, ini bukan hanya urusan kita dengan Allah saja, tetapi di saat bersama Allah berikan kebaikan untuk siapa? Kita, keluarga kita, anak-anak kita, diberikan jaminan dan kebaikan oleh Allah SWT. Maka Bapak sekalian, kalau putra putri kita ini sedang belajar jauh, tidak bersama dengan kita, barangkali kuliah di Jogja, kuliah di Surabaya misalnya, atau di mana pun mereka belajar, yang jangkauan tangan kita ini nggak sampai ke mereka, maka satu-satunya hal yang kita bisa lakukan adalah memaksimalkan doa dan keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dijaga. Karena kualitas ibadah kita, sering kalian sampaikan, itu sangat mempengaruhi kualitas agama keluarga kita. Kalau bapak-bapaknya sholat subuhnya udah jam 6 tiap hari di rumah, nggak pernah ke masjid, nggak sholat juga nggak apa-apa, ya mohon maaf, ya jangan salahkan siapa-siapa, tapi kan nanti di rumah kok masalah datang sini berganti, anak-anak susah dikendalikan, istri susah dikendalikan. Kenapa? Ya karena kita nggak sholat. Ya, maka jemaah sekalian, banyak sekali ayat yang menegaskan betapa pentingnya kita menjaga ibadah sholat ini. Dan penerima azan ya Allah, di dalam tulisan saya ini saya sampaikan beberapa ayatnya. Di antaranya adalah poin yang kedua setelah keimanan yang kita butuhkan di dalam keluarga kita adalah kesabaran. Ya, kalau kemudian secara fisik pasangan kita ini mengalami satu penurunan, kalau kita nggak sabar, selesai nggak kira-kira Pak? Apa sih, udah jalan aja udah semua orang tinggalin, nah, misalkan begitu, cari yang lain misalkan begitu, kan rusak semua kalau tanpa didasari iman. Apalagi sekarang banyak fenomena anak-anak mahasiswi itu pacarnya orang-orang 40 tahun ke atas. Wah, luar biasa gitu. Bapak kalau pengen punya pacar mahasiswa, sudah kasih resep gampang mudah dan halal. Suruh istrinya kuliah. Nah, itu punya pacar mahasiswa sekarang kan. Suruh kuliah mereka Pak. Ini sekarang banyak Pak. Ya kenapa? Mungkin mereka kalau pacaran dengan seorang mahasiswa prihatin. Tapi kalau pacaran dengan orang yang sudah mapan, kemudian 40 tahun berkomkom yang mapan, kehidupannya mereka terjamin. Meskipun nggak semua, tapi ada beberapa oknum yang demikian. Ini kalau bagi mereka yang tidak punya iman, luar biasa. Makanya satu hal yang paling berharga dalam hidup kita itu keyakinan kita, iman kita, jemaah sekalian. Ini hal yang tidak boleh ditawar-tawar. Kalau hal ini sudah rusak dalam kehidupan kita, anak kita, keluarga kita, rusak semuanya, sudah. Maka ini menjadi harta yang paling berharga. Syekh Ibrahim bin Adham, beliau pernah menyampaikan, barang siapa yang tidak pernah mendapatkan surga dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga yang sesungguhnya. Tetapi surga dunia itu adalah iman, keyakinan. Bapak-bapak mau datang ke tempat ini, mau sholat, itu karena faktor keyakinan. Betul nggak kira-kira? Bapak-bapak mau nabung untuk umroh, haji, faktor keyakinan. Padahal kalau mungkin dihitung logika, kalau hitung-hitungan tentang keuangan, buat umroh 30 juta, itu kalau buat beli motor Vario nambah dikit lagi dapat tuh Pak 33 juta atau berapa. Misalkan haji butuh berapa? 50 juta. 50 juta kalau kita buat misalkan nambah renovasi rumah cukup sebenarnya, ngapain juga haji, misalkan begitu, ada begitu. Tapi kenapa kok kita rela haji nunggu bertahun-tahun? Umroh kenapa rela kita nabung tiap bulan? Karena satu, keyakinan. Kenapa kok kita mau bangun tengah malam? Untuk apa? Qiyamul Lail, untuk datang ke masjid. Ya karena satu faktor iman yang sudah mengucap dalam jiwa kita. Jadi jamaah sekalian, tadi iman, yang kedua kesabaran terhadap apapun yang Allah berikan. Maka dalam salah satu ayat yang menarik sekali ini, saya tuliskan surat Ar-Ra'd ayat ke-23 22, yang pertama 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar dalam mencari keridhaan Tuhannya, itu nanti balasannya di ayat yang berikutnya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang diberikan kepada mereka masuk ke dalamnya bersama dengan kakeknya, neneknya, istri, anak, semua keturunan yang baik-baik dikumpulkan dalam surganya Allah. Dan ini pasti keinginan kita bersama. Tidak mungkin di antara kita nggak pengen ke surga bersama keluarga kita, pasti pengen. Oh enggak Pak, saya istri saya enggak. Kenapa Pak? Nggak mau sama istrinya. Istri saya rewel banget di dunia Pak. Tenang Pak, jangan jadi rewel nanti. Ya. Jangan ditinggalin. Di akhirat nggak ada yang rewel Pak. Tenang, kalau rewel dunia biarkan saja, nanti juga enggak. Ya. Ya, Bapak tahu apa yang membuat dia rewel apa enggak, itu kan tahu ya resep-resepnya itu kan.
apa namanya, titik lemahnya bapak tahu, nah itu tuh harus pegang betul itu. Rebel banget, pokoknya ribet dan pokoknya enggak usah aja di surga, ribet di surga, enggak, di surga enggak ada yang ribet. Pasti pengen bersama dengan keluarganya. Nah ini kenapa? Karena puncak keinginan terbesar kebahagiaan di akhirat itu dimasukkan dalam surga. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir ketika dalam tafsir dia menuliskan, ketika orang-orang Badui berdoa, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia. Kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak dapat bagian kalian di akhirat bahagia. Kenapa? Karena ditanya hanya dunia. Tapi orang beriman apa doanya? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang beriman doanya bahagia dunia, bahagia akhirat. Emang ada di antara kita yang berdoa? Barangkali ada buat contoh, Bapak, ya Allah saya pengen belaksak di dunia, ada ke Bapak ridho, ya penting di akhirat saya masuk surga. Ada nggak begitu, Pak? Tidak ada. Ada yang pengen bahagia dunia juga, akhirat juga. Ada seorang sahabat yang sampai istrinya ditinggalin ke masjid terus gak pulang-pulang. Ada nggak di sini begitu? Sampai kata istrinya, seolah suamiku sudah tidak menginginkan kau lagi. Diadukan kepada teman yang namanya Salman. Salman nasihatin saudaramu, Abu Darda maksudnya. Loh kenapa? Dia itu ke masjid gak pulang-pulang, sampai seolah sudah tidak butuh lagi dengan wanita. Suami istrinya gak diurus dan sebagainya. Sibuk zikir di masjid, sibuk ibadah dia dengan rohnya. Ditegur oleh Salman, wahai Abu Darda, jangan begitu. Allah punya hak, istri punya hak, dunia punya hak. Ya ke masjid, ya ke masjid. Ngaji ya ngaji, tapi ketika di rumah juga ada waktunya untuk keluarga. Maka Abu Darda ini mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dapati Salman menasihatiku begini. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, benar, ya, Salman benar nasihatnya. Artinya membuat sekalian jemaah sekalian tuh, orientasi kita akhirat iya, tapi dunia juga boleh kita pikirkan. Penjelasan yang lain di dalam surat An-Nisa, misalkan ketika ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak ini, aku punya harta yang banyak, aku infakkan semua harta kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kebanyakan, jangan. Ya sudah separuhnya, itu masih kebanyakan. Sepertiganya ya Rasul, itu pun masih kebanyakan. Dan ini menjadi asbabun nuzul turunnya ayat surat An-Nisa ayat yang ke-9. Takutlah kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah setelah kalian nanti. Ini kaitannya dengan anak yatim yang kita tinggalkan nanti, Pak. Yang mereka nggak punya harta dunia, mereka lemah dunia. Ini kita takutkan. Ini urusannya dengan dunia. Jadi pengen kita ya bahagia dunia, bahagia akhirat. Oh enggak, saya pengen seperti ini saja. Loh, kalau misalkan punya peluang untuk jadi orang kaya misalkan, yang bisa infak 10 juta sebulan, masa nggak pengen kita, Pak? Ya, pengen orang yang kalau infak tuh nggak mikir-mikir gitu. Ya, saya punya jamaah di PT JFE namanya. PT JFE itu PT pabrik pipa besi di Cikarang, Pak. Ada salah satu pimpinan di perusahaan itu suka ngaji dengan saya, kadang juga membantu pesantren saya. Beliau kemarin cerita dia mau keluar dari perusahaan, kenapa mengelola bisnisnya itu kayak jual beli alat berat. Ya. Nah singkat cerita, dia ini bangun masjid, dan dia bangun masjid apa? Komunitas saudagar namanya, komunitas orang kaya. Ini salah satunya untuk bangun masjid. Nah tadi menginformasikan ada orang nyumbang masjid itu enteng banget, Pak, 480 juta. Nyumbang masjid 480 juta. Ya Allah, gampang banget kalau nyumbang masjid 480 juta. Coba kalau misalkan bapak-bapak ditakdirkan jadi orang kaya, masa nolak? Nyumbang masjid gak pikir-pikir. Jadi gak golok terus yang kita bawa ke masjid. Tuh gambar golok. Berapa ribu gambar golok? Udah kotak infak kita buka, gambar golok itu berapa itu? Masjid mau maju yang dibawa golok terus ke masjid. 2000 atau berapa itu gambar golok itu? Masjid apa pengen mengembalikan kejayaan Islam, memimpin peradaban, golok dibawa ke masjid. Ya, warnanya udah abu-abu lagi, udah kucel lagi ya, luar biasa. Hanya 480 juta dia, Pak, gampang sekali itu. Saya di Brusina di salah satu sekolah di Jakarta ikut mengelola di sana. Itu ada orang beli tanah di Harvest City miliaran dibangun masjid, namanya Masjid Al-Jannah. Itu megah sekali, Pak. Bapak kalau cari di YouTube atau di Google itu Masjid Al-Jannah
Harvest City. Nah, saya kantornya di situ. Itu masjidnya megah sekali tuh. Dia bangun silahkan dipakai, pergi orangnya, nggak tinggal di situ. Itu habis dari 5 miliar itu kok bangunnya saja. Masjid yang buka itu kalau buat konten bagus banget tuh, bagus. Megah, bagus, bersih, ada imam tetapnya, ada yang bagian bersih-bersih. Orang infaknya mudah sekali bangun masjid. Ya coba kalau ada orang Islam yang ditakdirkan begitu, kan menarik. Ya. Bangun ini gampang, Bapak, ini selesai.